Bu, silakan. Ibu langsung saja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya perkenalkan nama Eka Yanwaryani. Kalian bisa memanggil Ibu Eka dari mahasiswa PPKN Untirta yang akan menggantikan peran Bu Risma pada pagi hari ini. Mungkin bisa on dulu ya semuanya kameranya. Langsung saja. Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu pelajaran kali ini diberikan kelancaran dan ilmu yang didapat bisa bermanfaat. Baiklah Ibu, dimulai. Berdoa. Nah, walaupun kalian harus tetap semangat ya, sampai semangat hari ini. Sebelumnya jangan lupa 3M. Menerapkan kesehatan agar terhindar dari mara bahaya, penyakit, dan wabah. Baik, siap untuk pelajaran pagi? Siap. Sudah juga yang tadi Bu share di Google? Iya, Bu. Ya, Bu. Sudah baca? Sudah dibaca? Dan Neng, kameranya on semua. Tempat kami on kan semua. Baiklah. Pada kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar, yaitu mengkontraskan pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Iya, dong. Awal mula perkembangan iptek yaitu iptek memiliki andil yang cukup besar dalam terbentuknya NKRI. Banyaknya kaum terpelajar membuat bangsa Indonesia tahu bahwa penjajahan harus disudahi karena penjajahan bertentangan dengan HAM sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, awal mula bangsa Indonesia mengenal iptek itu dengan bangsa Indonesia mendengar berita kekalahan Jepang atas Sekutu melalui radio BBC. Berita kekalahan Jepang didengar oleh para pejuang kemerdekaan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Itulah contoh pengaruh positif teknologi untuk negara Indonesia melalui teknologi radio. Nah, iptek itu merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan ilmu pengetahuan ataupun wawasan di bidang teknologi. Penciptaannya ditujukan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Kemudian kita masuk pada mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, seperti munculnya televisi, komputer, telepon, dan lain sebagainya. Nah, pengaruh iptek ini tidak terlepas dari adanya pengaruh positif dan negatif.
pengaruh positif dan negatif ada pada bidang aspek ekonomi, yaitu yang pertama, semakin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Adapun pengaruh positif pada aspek politik, yaitu kemajuan iptek menjadikan nilai seperti demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Hal ini menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, dan aspiratif. Nah, contoh pada dampak positif di bidang politik ini, kalian saat ini kalian bisa menyaksikan debat capres dan cawapres di televisi. Dari situlah kalian bisa menilai pasangan yang pantas menduduki kursi presiden dan wakil presiden. Nah, contoh dari dampak positif di bidang ekonomi ini yaitu dengan adanya generasi muda membuka usaha toko online ataupun online shop tanpa harus memiliki lahan toko seperti itu. Kemudian pengaruh positif pada aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Contoh dampak positif di bidang hukum yaitu dengan adanya alat simulator SIM atau pembuatan SIM online. Kemudian dampak positif di bidang pertahanan, keamanan dengan penemuan GPS untuk melacak bom. Nah, ada pula pengaruh positif pada aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi. Kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan. Nah, adapun pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada aspek politik, yaitu kemajuan iptek melalui globalisasi untuk sementara telah mampu meyakinkan sebagian masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Hal ini akan mempengaruhi pikiran mereka untuk berpaling dari ideologi Pancasila dan mencari alternatif ideologi lain seperti halnya liberalisme, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, kemudian pada aspek ekonomi yaitu Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Kemudian pengaruh negatif iptek pada aspek sosial budaya itu yang pertama adanya munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai salah satu nilai hidup tertinggi. Kemudian pada aspek hukum, pertahanan dan keamanan yaitu menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ada banyak perkembangan iptek yang bisa kita rasakan pada saat ini. Salah satunya video call. Nah, video call ini dapat mempermudah kita untuk melakukan komunikasi jarak jauh, tetapi tidak jarak juga untuk kegiatan negatif. Maka dari itu, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek dengan cara menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek dan sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek.
terhadap Pancasila, yaitu bagi bangsa Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia berasal dari Tuhan. Kemudian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Nah, ada pun 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan IPTEK. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan IPTEK dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut dengan disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan IPTEK dan membuang hal-hal negatif. Nah, adapun sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang politik. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dengan benar. Kemudian, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang sosial budaya. Itu terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan daripada masa lalu, dan dapat memanfaatkan kegunaan IPTEK. Selanjutnya, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK di bidang ekonomi. Itu yang pertama, sikap ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Nah, mungkin itu saja. Jadi, untuk kesimpulan yang bisa Ibu ambil yaitu kemajuan pada IPTEK tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, dan perkembangan IPTEK sangat diperlukan untuk memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, mungkin Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Silakan kalian baca dan pelajari materi yang Ibu kirimkan dan juga buku LKS yang dengan materi IPTEK. Mungkin itu saja yang akan Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.